Wajah baru skuad Garuda era Patrick Kluivert curi perhatian. Simon Tahamata banggakan Indonesia di tengah tawaran banyak klub Belanda. Nasib bersama klub dipertaruhkan, Emil Audero fokus demi timnas Indonesia. Vietnam dibuat takjub oleh totalitas supporter Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nasib bersama klub dipertaruhkan, Emil Audero fokus demi timnas Indonesia. Penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero resmi tinggalkan Palermo di akhir musim Serie B Liga Italia 2024-2025. Kepastian itu diketahui lewat pesan yang ditulis Emil Audero untuk Palermo via Instagram. Emil musim ini bermain dalam 14 pertandingan dan sukses membawa timnya 3 laga tanda kebobolan. Ini jadi statistik yang cukup baik karena dia datang di tengah kompetisi dan langsung mendapatkan posisi reguler. Namun, kepergian kiper berdarah Mataram tersebut meninggalkan kesedihan usai Palermo gagal promosi ke Serie A. Terima kasih Palermo, apapun hasil akhirnya, bulan-bulan ini sungguh intens dan memperkaya pengalaman pribadi serta karir profesional saya. Saya beruntung bisa bertemu dengan orang-orang baik yang membuat segalanya jadi lebih mudah. Sangat menyenangkan dan selamat tinggal. Tulis Emil. Palermo kalah tipis 0-1 lewat gol Andrea Andorante pada menit ke-67. Kekalahan ini membuat Palermo gagal melaju ke babak semifinal playoff Serie A. Namun, dengan tersingkirnya Palermo di playoff promosi Serie A, maka Emil Audero harus kembali ke klub asalnya, Como, yang bermain di Serie A. Emil Audero masih terikat kontrak dengan Como hingga 2028. Klub yang dimiliki pengusaha Indonesia itu dipastikan bertahan di Serie A musim depan. Como dipastikan finish di posisi ke-10 klasemen akhir Serie A 2024-2025. Dengan satu laga tersisa, Como tak lagi bisa mengejar atau dikejar kontestan lainnya. Nantinya, Emil harus bersaing keras menembus tim utama Como yang musim ini mengandalkan kiper Prancis, Jean Boots, dan penjaga gawang veteran Spanyol Pepe Reina. Kendati begitu, kiper 28 tahun tersebut kini tengah fokus terlebih dahulu bersama timnas Indonesia. Sebab, Emil berpotensi besar menjadi penjaga gawang utama untuk menghadapi Cina. Absennya Martin Paes membuka kesempatan bagi Emil Audero untuk menunjukkan kualitasnya di hadapan puluhan ribu supporter yang bakal memadati GBK. Vietnam dibuat takjub oleh totalitas supporter Garuda. Sebab mendapat peringatan dari FIFA tak membuat totalitas fans Garuda memudar untuk mendukung tim merah putih. Puluhan ribu tiket yang dijual untuk menghadapi Cina pun ludes hingga menarik perhatian dari sang rival Vietnam. Akhir pekan lalu, PSSI sudah membuka penjualan tiket lewat Livin by Mandiri. Tiket yang terjual lewat aplikasi tersebut berjumlah 80% dari total keseluruhan dan juga telah ludes habis terjual. Sementara sisa 20% dari tiket keseluruhan dijual pada Senin lalu dan sudah tidak tersisa lagi. PSSI menyebutkan bahwa pihaknya menyediakan sekitar 70.000 tiket dari 76.000 kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tak pelak, kenyataan itu membuat publik Vietnam terkejut dan langsung memberi respon lewat media lokalnya. Media Vietnam Detau247.vn menyebut laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin geger. Mereka tak menyangka puluhan ribu tiket timnas Indonesia ludes terjual hanya dalam beberapa hari. Dengan begitu, skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert dipastikan akan mendapat dukungan penuh supporter tuan rumah. Publik Vietnam pun seolah memahami, mengingat pentingnya kemenangan di laga melawan Cina. Selain itu, hal ini sudah menjadi tabiat supporter timnas Indonesia yang selalu memenuhi stadion di setiap laga. Baik itu di laga kandang maupun tandang, supporter dalam jumlah banyak selalu hadir menyaksikan laga timnas. Simon Tahamata banggakan Indonesia di tengah tawaran banyak klub Belanda. Ditunjuknya Simon Tahamata sebagai pemandu bakat timnas Indonesia menyisakan fakta tersendiri. Dengan jabatan barunya, Simon akan bertugas untuk mengidentifikasi dan merekrut bakat potensial dari dalam maupun luar negeri. Ia akan bekerja sama dengan pelatih tim nasional di berbagai level usia, mulai dari Patrick Kluivert, Gerald Vandenberg, hingga Nova Arianto.
Bergabungnya Simon ke timnas Indonesia sekaligus menutup pintu kembalinya sang legenda ke Ajax Amsterdam. Menurut laporan Football Premier, Simon sejatinya berharap kembali ke Ajax dalam peran kepelatihan atau teknis. Akan tetapi, ia tidak pernah menerima tanggapan konkret dari klub raksasa Belanda itu. Laporan yang sama menyebut Simon juga menolak tawaran menarik dari sejumlah klub demi memilih timnas Indonesia. Tahamata mendapat beberapa tawaran, termasuk dari klub-klub menarik, tetapi secara sadar memilih Indonesia. Mantan pemain sayap ini merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi olahraga negaranya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tulis media Belanda, Football Premier. Sebagai informasi, Simon pernah berkarir sebagai pelatih Akademi Ajax Amsterdam selama 2 periode pada 2004-2009 dan 2014-2024. Secara total, Simon menjadi pelatih Akademi Ajax selama 15 tahun. Selain itu, Simon juga memiliki akademi sepak bola yang diberi nama sesuai dengan namanya, yakni Simon Tahamata Soccer Academy. Sayangnya, pendirian akademi sepak bolanya di Berlin menimbulkan perselisihan dengan Ajax hingga hubungan keduanya berakhir pada 2024. Kendati begitu, hal tersebut bisa menjadi modal positif untuk mencari pemain bertalenta di tanah air. Wajah baru skuad Garuda era Patrick Kluivert curi perhatian. Patrick Kluivert dipastikan akan menggunakan susunan starter yang berbeda dari era Sintayong saat timnas Indonesia versus China. Bertindak sebagai tuan rumah, Kluivert tidak akan bisa memasang starter yang sama seperti Sintayong karena ketersediaan pemain yang berbeda. Meski mayoritas pemain masih sama, ada 3 nama yang tidak bisa dipasang. 3 nama tersebut adalah Martin Paes, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangun. Ketiganya dipercaya bermain sejak menit pertama saat bertandang ke China. Kini, Paes, Witan, dan Ragnar tidak akan ambil bagian. Paes dilarang tampil melawan China karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Witan tidak dipanggil ke dalam tim oleh Kluivert, sementara Ragnar sakit dan tidak ikut pemusatan latihan. Tanpa Paes di bawah Mister, akan ada 4 pemain yang bersaing mengisi posisi tersebut. Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama. Sementara yang bisa menggantikan Witan di lini tengah juga cukup banyak. Mulai dari Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, Yakob Sayuri yang debut masuk ke TC di bawah era Kluivert, hingga Ege Maulana Fikri, Rafael Strijk, Eliano Reinders. Sebagai pengganti Ragnar juga terdapat sederek stok. Oleh Romney, Lillipali, Ege, Strijk, Septian Bagaskara, dan Ramadan Sananta punya peluang. Saat menghadapi Cina 7 bulan silam, timnas Indonesia yang masih berada di bawah kendali STY memainkan formasi 5-4-1. Selain itu, pemain seperti Ole Romney, Dean James, Joy Pelupesi, dan Stefano Lillipali belum ada dalam skuad timnas Indonesia. Kini, Kluivert punya beban target meraih kemenangan atas Cina agar timnas Indonesia tetap berpeluang ke Piala Dunia 2026. Namun, juru taktik tersebut bisa memiliki pemain kunci seperti Joy Pelupesi untuk memberikan keseimbangan di lini tengah. Serta Stefano Lillipali yang berpotensi menjadi pelayan oleh Romney.